Okay, let's go. Okay, let's go. Dunia. Dua pembalap Indonesia, Julian Johan dan Syami Zaki Barituan, sukses mencatatkan namanya sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menaklukkan Rally Dakar. Keduanya tampil heroik di Dakar Rally 2026 yang digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 17 Januari 2026. Tak main-main, mereka berhasil menyelesaikan seluruh 13 etap dan mencapai garis finish di kategori Dakar Classic, ajang rally paling bergengsi sekaligus paling ekstrim di dunia. Prestasi Julian Johan alias JJ Logi bahkan terasa semakin spesial. Ia sukses time break for smoking. Setelah Satria Arta Kumbara, kini Indonesia kembali dikejutkan dengan sosok Muhammad Rio, warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi tentara bayaran Rusia berperang melawan Ukraina. Jika Satria merupakan anggota marinir dari Kesatuan TNI AL, Rio adalah anggota Brimob dari Polda Aceh. Rio terungkap desersi sejak 8 Desember 2020. Pejabat-pejabat di Indonesia ya, menteri-menterinya bukannya terlalu pintar. Seandainya mereka pintar, mereka mampu ya menjalankan tugas mereka dengan benar. Mereka mampu mengatur sistem-sistem di negara kita dengan benar. Tapi coba lihat sekarang ya, sistem di negara kita itu seperti apa? Amburadul. Itulah menunjukkan bahwasanya pejabat-pejabat, menteri-menterinya nggak terlalu smart. Kritik itu sah. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita outdoor, ini di downtown Tokyo. Hari ini cuaca cerah, sunny day, tidak ada angin, jadi bagus ada mikrofon di sini ya. Jadi semoga bagus. Hari ini kita akan membahas pengkhianat dan pahlawan zaman sekarang ya. Ini sebelumnya kita ucapkan dulu ke Abang Julian Johan, orang pertama orang Indonesia yang memenangkan Rally Dakar. Ya, kita tepuk tangan ini dulu. Dan salam ye WhatsApp untuk pakcik-makcik di Malaides. Jadi silakan duduk dan mendengar. Kalau mau komen-komen nanti, ini berita yang pasti akan bikin mereka si pakcik-makcik sedikit nggak enak makan, meriang. Karena berita-berita di Malaides ini kebanyakan berita-berita negatif, bukan berita positif ya. Jadi saya akan membahas ada kategori 3 yang menurut saya pahlawan dan pengkhianat dan tengah-tengahnya. Ya, ini topik yang menurut saya sangat bagus dibahas. Pertama, kita ucapkan kepada Bang JJ yang Julian Johan, orang pertama yang memenangkan Rally Dakar. Ini olahraga orang kaya ya, Pakcik Malaides. Orang miskin nggak bisa ini olahraga begini. Oke, apa ada dari Malaides sudah ada yang juara ini apa belum? Saya nggak tahu. Kalau udah ada silakan komen nanti kasih tahu saya. Oh, saya nanya, ada yang nanya kenapa harus nyinggung Malaides? Ini channel kontra narasi ya, khususnya membahas Malaides ya, yang sering sekali bikin ulah ya. Terus kita akan membahas Abang Brimob Rio, Muhammad Rio Brimob Aceh ini yang disersi terus masuk join tentara Rusia dan bertempur di Donbas sekarang, mengikuti jejak Abang Satria ya.
Dan terakhir kita bahas para minion, seperti minionnya Malaides, seperti Jantung Pisang, Toha, Zainal Story, Borunaga, Mr. Bass, you name it. Kamu sebut saya. Ini mana yang pengkhianat dan pahlawan menurut kita, ya? Sudah saya lihat tadi cuplikannya. Nanti kita lihat lagi 3 cuplikan video yang akan kita bahas satu persatu. Check this out. I'm glad of him, so he deserved the win today. It is the ultimate adventure for me and also for everyone else. So being in the Dakar even before the start is already some achievement for me. And then by the time we start doing the first stages, for me it's like living the dream. My father is a rally driver. He gave me like a book of Dakar and magazine and everything. So I start to love about this event since I think 5 or 6 years old. So yeah, after that I have a dream. One day I want to be in the Dakar as the competitor. I'm really glad that I can meet many of my idol in here, like Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel. So we're gonna finish the Dakar Classic. We are gonna one team, Indonesia one team. Yeah. Better if we have 2 Indonesian friends. My friend is Cambodia. Colombia. Oke, 2 kabar yang cukup gacor. Nah, kali ini yang pertama ada lagi nih bos, penerus Satria Arta Kumbara yang kemarin bergabung dengan tentara Raski Rusia. Dimana kabar terakhirnya kemarin ia terkena serangan yang cukup parah. Setelah itu hilang kabar pula. Nah, admin rasa sih mungkin udah jadi pupuk di tanah Rusia nih bos. Nah, kini ada pula lagi dari Brimob Polda Aceh. Video sudah tersebar luas, bahkan dari banyak sumber ia katanya telah mendaftar ke banyak pasukan asing, namun terakhir malah keterima di Rusia. Dan kini telah menjadi tentara frontline-nya Rusia. Nah lo, lantas bagaimanakah itu kisahnya dan di wilayah manakah ia bertugas sekarang? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua, TNI Angkatan Laut baru-baru ini lagi membeli alutsista canggih. Biasa kita lihat berdiri paling depan saat situasi genting di dalam negeri bos. Nah, kini tiba-tiba pula berada di zona depan frontline-nya Rusia dan kini videonya beredar luas bos. Admin kutip dari banyak sumber, namanya adalah Bribda Muhammad Rio. Dan terakhir berdinas di Brimobda Polda Aceh bos. Kisahnya mulai jadi tanda tanya besar sejak Senin 8 Desember 2025 lalu. Pada saat itu Rio tidak hadir apel pagi, tak masuk dinas dan tidak memberikan keterangan apapun bos. Awalnya atasan mengira ini cuma masalah pribadi ya kan, bisa jadi sakit, bisa jadi urusan keluarga, bisa jadi juga pulkam jual cilok. Nah, tapi hari berganti minggu, batang hidungnya pun tak kunjung muncul. Provos pun bergerak, rumah pribadi didatangi, surat panggilan dilayangkan 2 kali, yaitu 24 Desember 2025 dan 6 Januari 2026. Namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya pada Rabu 7 Januari 2026 teka-tekinya pun mulai terbuka bos. Bukan lewat kantor, bukan lewat pengacara, tapi lewat WhatsApp. Nah, Bribda Muhammad Rio di sini mengirim pesan, foto dan video ke Provos Brimob Polda Aceh. Tiba-tiba ia mengaku telah bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia dan kini berada di Donbas, wilayah konflik paling ganas di perang Rusia-Ukraina. Nah loh, di Donbas pula ya kan? Dari Brimob Aceh tiba-tiba muncul di zona perang Eropa Timur. Ini bukan pindah tugas bos, bukan juga cuti dinas, tapi kabur, disersi. Inilah contoh satu orang yang gemar besar mulut dan kebanyakan teori, tapi nihil kontribusi nyata. Seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Malaides, yang kesehariannya justru lebih sibuk mengkritik tanah air sendiri, ketimbang membenahi hidupnya yang jelas-jelas masih berantakan. Bukan mewakili rakyat Indonesia, bukan pula cerminan bangsa ini, melainkan sekadar individu yang merasa paling vokal, paling tahu segalanya, dan paling pantas menghakimi dari kejauhan. Dari luar negeri dia tampil seolah pengamat ulung, padahal realitanya hidupnya sendiri masih berkutat pada masalah yang tak kunjung selesai. Apabila kita melihat pejabat-pejabat di Indonesia ya, menteri-menterinya bukannya terlalu pintar. Seandainya mereka pintar, mereka mampu ya
menjalankan tugas mereka dengan benar. Mereka mampu mengatur sistem-sistem di negara kita dengan benar. Tapi coba lihat sekarang ya, sistem di negara kita itu seperti apa? Amburadul. Itulah menunjukkan bahwasanya pejabat-pejabat, menteri-menterinya nggak terlalu smart. Kritik itu sah, Alright, para atlet ini, Bang JJ, menurut saya nggak tahu kita berapa banyak pengorbanan yang telah dia buat sampai bisa menjadi juara ini. Pengorbanan waktu, dedikasi, dan uang. Begitu juga dengan atlet-atlet yang lainnya, seperti atlet-atlet pemenang semua medali, emas, perak, dan sebagainya di semua event. Terakhir event SEA Games, di balap seperti Veda, Kiandra, ini pahlawan sekarang, dan anak-anak muda yang berprestasi di bidang sains, semuanya lah. Anak-anak yang berhasil menciptakan kapal selam. Ini menurut saya pahlawan-pahlawan saat ini, termasuklah pejabat seperti Pak Amran, Pak Purbaya yang banyak melakukan gebrakan-gebrakan, Presiden Prabowo dan timnya yang jujur, yang melakukan gebrakan-gebrakan untuk kebaikan bangsa. Ini orang-orang yang pantas kita hargai. Silakan sebut lagi kalau saya lupa orang-orang yang menurut saya pahlawan 2.0 saat ini ya. Dan yang kedua, saya akan membahas Bang Satria dan Bang Rio ini ya. Rio ini, Bang Satria kita udah tahu bekas marinir, join tentara. Saya nggak tahu keberadaannya saat ini, apakah masih selamat hidup, saya nggak tahu. Terus sekarang Muhammad Rio, Brimobnya Aceh, yang join dengan tentara Rusia, bertempur di garis depan, bertempur modern saat ini. Buat saya dua orang ini itu pilihan hidup ya. Mungkin dia punya situasi yang dimana dia tidak punya pilihan, atau dia memang pengen perang, pengen ngalamin perang saat ini, perang 2.0 ya. Jadi terlepas dari mereka disersi atau gimana, banyak sekali opini saya lihat yang menyalahkan dua orang ini. Kalau saya pribadi itu tak lebih dari orang yang bekerja di luar negeri dengan skill mereka, yang mereka tahu persis itu risikonya apa. Dan saya pribadi saya hormat sama mereka ya. Kalau mereka di institusi mereka melanggar aturan, ya saya yakin dua orang ini tahu, spesially yang baru-baru ini Bang Rio, dia tahu konsekuensinya. Dan secara ofisial saya nggak menyalahkan mereka. Mereka pasti tahu mereka akan pecat dari kesatuan. Tapi yang saya salut dari orang dua ini, mereka bertempur di garis depan di negara asing yang bahasanya udah beda, yang cuacanya ekstrem. Sekarang lagi musim dingin, itu daerah-daerah Mariupol, Donbas itu lagi snow, salju. Dan bertempur dengan pasukan yang mereka lawan itu. Yang mereka lawan ini pasukan-pasukan NATO, bukan Ukraina aja. Jadi kalau menyalahkan Rusia dengan pasukan asingnya, gak bisa saya salahkan, karena Ukraina udah dari dulu pakai pasukan-pasukan asing. Pasukan yang bayaran, baik yang dari negara-negara NATO ya. Jadi buat saya orang ini ya pahlawan-pahlawan keluarga mereka ya, atau mereka memang pejuang-pejuang yang ingin merasakan suasana pertempuran modern saat ini. Mungkin dia capek aja latihan. Jadi saya ambil positifnya aja. Kalau konsekuensinya mereka harus keluar, mereka udah tahu, saya rasa konsekuensinya. Mereka ambil itu. Dan yang terakhir yang paling berbahaya menurut saya, kalau Bang Satria dengan Rio ini dicabut kewarganegaraannya, itu kalau ada aturan begitu,
saya ingin sekali para pengkhianat dan minion yang menurut saya lebih merugikan bangsa dan negara seperti jantung pisang, Toha, bla bla bla. Ya, mereka ini mereka udah bodoh dan dimanfaatkan oleh negara lain, terutama Malaysia, untuk menyerang bangsanya secara masif. Ya, Bas, Toha. Nah, orang ini menurut saya lebih berbahaya daripada Bang Rio dengan Bang Satria. Ya, Bang Rio dan Bang Satria, dia pertaruhkan nyawanya melawan musuh terbaik saat ini berdasarkan pilihan dia, dan dia tidak merugikan bangsanya. Ya, nggak merugikan bangsanya. Menurut saya salah mereka ini sedikit apa? Seharusnya mereka nggak perlu upload. Bagaimana menurut teman-teman nggak perlu upload kegiatan pertempuran mereka? Karena akan mengundang banyak sekali opini. Ada yang kalau kita saya yakin kebanyakan rakyat Indonesia mendukung mereka. Saya pribadi bangga ada orang Indonesia yang berani bertempur di garis depan begitu. Dan kalau saya sebagai pemerintah, saya akan setelah perang saya akan tarik mereka pulang dan ambil ilmu dari mereka. Terus terang kalau saya angkat lagi di kesatuan. Karena ilmu yang mereka dapatkan di real war, ya, battle proven di pertempuran modern saat ini itu sangat berharga sekali. Bagaimana menggunakan drone, bagaimana menghadapi serangan-serangan misil saat ini, itu pengalaman battle proven yang sangat mahal. Jadi kalau saya pribadi menganggap mereka dua orang ini adalah aset negara, ya. Dan kalau yang paling berbahaya itu orang-orang seperti ini, orang udah bodoh dengan enak padahal masih warga negara Indonesia, menghina dan menjelek-jelekkan bangsanya seperti minion di Malaides ini. Ini salah satu, saya samakan mereka ini sebagai pengkhianat bangsa dan agen-agen asing, saya samakan. Ya, seharusnya mereka ini dihukum berat, dicabut pasportnya. Ya, biarin mereka stateless, biarin, kasih aja orang-orang begini ke Malaides. Kenapa saya intent bahwa orang ini dibayar? Banyak tenaga kerja Indonesia tuh di Jepang ada, Korea Selatan ada, Taiwan ada, Singapura ada, di Brunei ada, di seluruh dunia ada. Tapi kok yang dari Malaides saja yang jadi pengkhianat? Ya, ini question mark buat saya. Dari 3 orang ini, kalau atlet itu udah antara Bang Satria, Rio dengan para minion ini, saya menganggap para minion ini lebih berbahaya buat negara. Dan mereka ini pantas dicabut pasportnya daripada Bang Satria dan Rio ini. Ya, itu menurut saya. Karena orang-orang ini rata-rata orang-orang bodoh yang minion Malaides ini, tapi konstan dimanfaatkan kebodohan mereka ini oleh negara lain untuk menjadi pengkhianat, dan konstan mereka melakukan penghinaan ke negara itu di media sosial, jejak digitalnya ada. Nah, kalau Bang Rio dan Satria ini mereka berjuang nggak menjelek-jelekin bangsanya. Mereka berjuang untuk keluarga mereka lah atas nama mereka pribadi. Dan saya mungkin kedengaran aneh, kalau menurut saya mereka ini aset yang sangat berharga. Karena apa? Setelah mereka pulang nanti, pengalaman yang mereka alami selama pertempuran, ini pertempuran termodern, terupdate saat ini dengan senjata-senjata canggihnya, personiknya, ini pengalaman yang sangat tidak ternilai menurut saya, dan itu harus diambil oleh negara kita. Ini bisa kita pakai bagaimana menggunakan drone yang efektif, ngadapin seperti gerakan separatis OPM, nggak usah kejar-kejar ke jurang-jurang. Pakai drone aja ngejarnya, tinggal jatuhin aja di kepala mereka granat seperti yang terjadi di perang Ukraina Rusia sekarang. Dan orang-orang ini, Bang Satria dengan Rio ini berpengalaman pasti dengan itu. Menurut saya mereka aset dibanding dengan minion-minion. Silakan list minion-minion ini wajib dihukum, ya. Apalagi ada yang tahu-tahu alamatnya. KBRI ini apa aja kerja KBRI Malaides ini.
ini penting kalian ambil pasportnya atau dihukum. Biarin aja dia jadi stateless di Maldives itu. Biarin. Kalau Maldives mau ambil dia, biarin. Kita nggak guna orang-orang begitu. Itu pendapat saya hari ini. Dan yang terakhir saya ucapkan ya congratulations untuk Bang JJ ya. Ini prestasi anak bangsa yang luar biasa menurut saya. Alright, Garuda Japan langsung dari Tokyo. Terima kasih buat subscribe. Welcome yang baru datang. Ini channel Kontra Narasi, kadang juga memberi informasi. Ya, tujuannya itu membuat bangsa Indonesia lebih percaya diri dan maju lagi. See you next time. Bye-bye.